Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Hantu di Kampungku. Senja hari sekitar bulan Juli tahun 2005, saya sedang santai-santai duduk di teras rumah, menikmati pemandangan matahari yang mulai terbenam, cuitan riuh burung-burung yang mulai terbang kembali ke sarang, dan suara cicitan yang mengiringi terbang senyap dari kampret atau kadang-kadang kalong yang baru keluar mencari mangsa, menghiasi langit yang mulai temaram. Sesekali terdengar bunyi jangkrik dan serangga malam lainnya. Sementara di kejauhan terdengar sayup-sayup kumandang azan maghrib. Malam itu nyamuk banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kagak beres nih. Masuk lama-lama di luar bisa-bisa balik liburan badan penuh koreng ini. Kerutuku sambil bangkit dari tempat duduk bersiap masuk ke dalam rumah. Baru saja berdiri tiba-tiba terdengar suara mendesit, diikuti dengking anjing-anjing milik Pak Hartono tetangga. Cuma beliau yang memiliki kawanan anjing berjumlah 8 ekor yang terletak selang beberapa rumah di sebelah kanan yang tak berapa lama disusul bunyi riuh suara gonggongan dari anjing-anjing itu. Aku terpaku diam sesaat di tempat, kemudian mengenakan sandal yang berhamburan dekat keset di teras entah milik siapa, dan perlahan berjalan ke halaman menuju pintu pagar depan rumah. Di tengah perjalanan aku memungut batu seukuran kepalan tangan, sementara gonggongan anjing semakin keras. Ketika saya sudah keluar dari halaman dan berdiri sambil celingak-celinguk di depan pintu pagar, tiba-tiba sebuah cahaya kuning terang menyorot membutakan mata saya, menghampiri dari arah kanan dengan kecepatan sedang. Ketika batu hampir melayang ke cahaya itu, saya menurunkan lengan dan segera lari sekencang mungkin, kembali memasuki karena melihat cahaya itu berasal dari sebuah sepeda motor dengan pengendara yang familiar. Ya, siapa lagi kalau bukan Om Johan. Tapi yang membuat saya lari dan ingin menutup pintu pagar depan bukanlah karena melihat sosok Tambun yang tampak tidak proporsional di atas motor bebek yang dimodif hingga jadi ceper, tetapi karena kumpulan anjing yang berlari mengejar di belakang sambil menyalak-nyalak ganas dan memamerkan gigi taringnya. Begitu melihat saya, Om Johan segera membunyikan klakson sepeda motornya berulang kali sambil berteriak panik. "Oi, tungguin Om, oi. Jangan ditutup dulu pintu pagarnya." Om Johan pun menarik gas motornya sampai habis. Motor pun menggerung-gerung dan bertambah kencang. Dan dengan gaya bak pembalap Captong Engdan, Om Johan ngedrift masuk ke halaman rumah. Dan kami dengan seketika pun menutup pintu pagar agar anjing-anjing pengejarnya tidak ikut masuk. Setelah itu pun aku tergopoh-gopoh menghampiri Om Johan yang sedang turun setelah memarkir motornya di samping rumah. Sementara anjing-anjing milik Pak Hartono terus menggonggong bak kesetanan dan membentur-benturkan diri ke pintu pagar. Kena apa asu-asu kuwi kok ngudak sampean, Om? Ya no. Lah mang Om kan gak sengaja melindes buntute salah sijine sing rupane coklat belang putih kuwi lho. Salah dhewe turun ning tengah dalan. Untung ae sirahe ra keplindes, Mang. Saya pun cuma tepuk jidat sambil geleng-geleng kepala. Pantes saja Om Johan dikejar satu kawanan. Soalnya yang dia lindas itu si Bruno, ketua geng anjingnya Pak Hartono. Nah terus tumben kok rene. Eneng apa? Om ya pengen ketemu bapakmu to. Mau ngurus sertifikat tanah sing lagi ae dituku dek nane kae lho. Teko nggone koncone Om. Lah,
Lagi 15 menit ae bapak keluar nglayat koncone kerja sing lagi meninggal kemarin, si Pak Edi kuwi lho. Aduh, lagi piye ki? Si abang kok gak ngabari aku toh? Sampai jam piro mereka nglayat? Kurang tahu aku Om. Tapi biasanya nek nglayat jam sak mene ki ya wis mulai. Oh ya wis. Om tak ngenteni wae. Wong santai kok. Ya wis Om, ayo lungguh santai neng teras ae. Om lungguh ae kono, aku tak njupuk obat nyamuk kalian njaluk mbok ning gawekno es teh manis karo camilan. Gak usah repot-repot. Tak Om, jenenge ya neng tamu ya piye neh kok ya. Tak berapa lama kemudian setelah kami rileks dan ngobrol gosip-gosip terkini sembari menikmati camilan dan es teh manis, Om Johan merogoh saku depan dari bajunya, yaitu korek beserta rokoknya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Om, gak neng cerita weden-weden ngono Om. Ya eneng, kedadiane malah lagi-lagi aiki. Nah lagi ceritane piye Om? Pengen ngerti ceritane toh? Ya wis tak critakno iki ya. Kemudian Om Johan mulai bercerita. Cerita ini dimulai saat Om Johan berjalan-jalan di kampung yang penuh dengan misteri dan katanya angker. Pada waktu itu, karena belum ada listrik masuk ke kampung di wilayah Bojonegoro sebelah barat. Waktu itu malam Jumat Legi. Om Johan berjalan mau pulang ke rumah setelah begadang dari sebuah warung di pinggir jalan. Dan saat tiba di depan sebuah rumah yang lama sudah tidak ditempati, di pinggirnya ada lahan kosong. Tiba-tiba entah dari mana perlahan-lahan kabut tipis seperti embun mulai menyelimuti lahan kosong itu. Dan ketika itu juga terdengar letusan pistol sebanyak 4 kali, kemudian senyap. Saya pun takut dan panik. Ketika kabut yang semula seperti melata di tanah tiba-tiba dalam sekejap naik membuat pemandangan desa tampak kabur. Dan tiba-tiba tampak sosok-sosok muncul berjalan di tengah-tengah kabut itu. Pada mulanya hanya terlihat seperti bayangan. Kemudian semakin lama sosok-sosok itu memadat menyerupai orang-orang tanpa pakaian berkulit warna kelabu dengan wajah amat bengis tanpa belas kasihan dan berbagai senjata digenggam di tangan. Ada puluhan sosok yang muncul bersenjatakan parang, golok, tombak, dan lain-lain. Saya pun terpaku tak mampu bergerak maupun bicara. Sosok-sosok itu perlahan-lahan mendekati saya. Kemudian lagi muncul makhluk yang lebih mengerikan. Tubuhnya mirip manusia gempal dengan tinggi 5 meter lebih. Kulit berwarna merah muda seperti kulit yang terkelupas akibat terbakar. Dengan lengan dan tungkai yang kecil pendek tidak proporsional. Kepalanya menyerupai kepala orang utan, tetapi hanya memiliki satu mata yang amat besar di dahinya dan memancarkan sinar kekuningan. Terlihat juga gigi seri besar-besar berwarna hitam yang mencuat tak beraturan dari bibirnya. Makhluk ini tertawa-tertawa seperti orang gila dengan suara berat menggema. Melihat di kedua tangan makhluk itu tergenggam tubuh manusia, diam tak bergerak. Tanah bergetar di setiap langkah makhluk itu, dan makhluk-makhluk bayangan dengan senjata teracung semakin mendekati posisi dari saya. Tiba-tiba saya tidak tersadarkan diri melihat ayunan golok yang mengarah kepada saya.
Pagi harinya saya ditemukan oleh teman, dan tentunya saya kaget bukan kepalang. Saat itu berada di bawah pohon peloso, tepatnya di tengah hutan belantara. Itulah cerita saya mengenai pengalaman ketemu hantu di kampung yang penuh dengan angker misteri. Dengan selesainya cerita saya itu, kemudian saya bersama keponakan tidur malam di rumah keponakan saya itu, karena saya tidak berani untuk pulang kembali. Itulah cerita singkat saya bersama tim Cimak.